Khalil Gibran mengatakan, kecantikan tidak ada di wajah, kecantikan adalah cahaya di hati. Kemudian Randy Givine, dia bilang kecantikan luar adalah hadiah, gift. Tapi kecantikan batin itu adalah sebuah pencapaian. Satu Petrus 3 ayat 1-6. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ibu-ibu, tema yang diberikan oleh gereja untuk ibadah pada malam hari ini adalah perhiasan berharga dan cara perempuan kudus berdandan. Perhiasan dan berdandan itu kata yang sangat lekat ya dengan wanita ya. Saya mencari di Google, ibu-ibu, perhiasan yang paling berharga, yang paling mahal di dunia, dan saya dapatkan ini, ibu-ibu. Ya. Namanya Koh-i-Noor ya, atau Gunung Cahaya. Harganya ada yang menyebutkannya tak terhingga. Tak terhingga itu artinya ya sangat mahal gitu ya, nggak bisa dihargain dengan uang. Ada juga yang menyebutnya sekitar 10-12 miliar dolar ya, atau setara dengan 171 triliun. Koh-i-Noor ini adalah berlian paling legendaris sekaligus mahal di dunia. Beratnya itu 105,6 karat. Tidak heran bahwa ini menjadi potongan asli terbesar yang pernah ditemukan. Nah, ini namanya Koh-i-Noor berasal dari bahasa India yang berarti gunung cahaya. Batu mulia ini berasal dari India ya, tapi sekarang menjadi properti kerajaan Inggris. Sekali-sekali ditampilkan gitu ya di Menara London. Nah, tetapi bukan perhiasan seperti ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Perhiasan yang berharga bukan perhiasan yang bersifat materi seperti ini. Kalau kita lihat 1 Petrus 3 ayat 3-4, di situ dikatakan bahwa perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Kemudian yang ke ayat 4, perhiasanmu ialah manusia batiniah. Jadi ada dua perhiasan di sini yang ditulis di pembacaan kita, yaitu perhiasan yang bersifat lahiriah. Dan Alkitab menasehati kita perhiasan kita jangan secara lahiriah. Apa itu? Ya mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Tentu ini bukan maksudnya kita tidak boleh memakai perhiasan emas. Walaupun saya tahu ada gereja yang menafsirkannya secara harafiah gitu ya. Jadi mereka melarang wanita-wanita memakai perhiasan emas. Tetapi maksudnya di sini adalah bicara soal prioritas. Ya, bukan berarti kita tidak boleh dandan, bukan berarti kita tidak boleh
potong rambut gitu ya, atau mengenakan baju yang indah-indah. Nah, perintah ini datang ibu-ibu konteksnya pada zaman itu karena wanita-wanita yang belum percaya, wanita-wanita yang ya istilahnya sekarang PSK gitu ya, pekerja seks komersial, itu mereka berdandannya dengan mencolok gitu ya, dengan seronok ya, seperti inilah, memakai pakaian yang indah-indah, perhiasan emas, pokoknya rame gitu. Nah, Rasul Petrus mengingatkan para wanita yang sudah percaya, yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus ada perbedaan yang nampak ya dari penampilan lahiriahnya dulu. Makanya dinasihatkan supaya mereka tidak fokus kepada penampilan lahiriah, karena apa bedanya itu dengan perempuan-perempuan yang belum percaya. Nah, tetapi perhiasan yang diinginkan, yang diprioritaskan adalah perhiasan batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, ini yang mau kita bahas ya, perhiasan yang berharga. Apa itu perhiasan yang berharga? Itu adalah manusia batiniah yang tersembunyi. Dia tersembunyi, tidak nampak, tapi ada pengaruhnya, ada kuasanya. Nah, manusia batiniah ini merupakan pusat dari kehidupan spiritual dan kehidupan fisik kita. Ya, pusat pikiran, perasaan, kehendak kita, pemahaman kita, understanding kita gitu ya. Keinginan-keinginan kita, kemauan kita, tujuan hidup kita, upaya-upaya yang kita lakukan. Itu kelihatan, itu nampak, tetapi itu berasal dari manusia batiniah kita. Pemahaman kita bisa keliru, keinginan kita bisa salah, itu tergantung dari manusia batiniah kita, gitu ya. Nah, walaupun dia tersembunyi, tapi dia berpengaruh kepada kehidupan fisik kita. Kita memiliki kekuatan dan kepekaan dalam hidup kita. Ya, kuat menghadapi persoalan-persoalan. Peka dengan kehendak Tuhan, hidup berhikmat. Jadi manusia batinnya ini sekalipun dia tersembunyi, tapi dia nampak melalui respon kita atau melalui karakter kita. Bagaimana kita meresponi sesuatu, meresponi semua yang ada di sekitar kita. Ya, itu yang menggambarkan bagaimana manusia batin kita, gitu ya. Ya, kita mendengar kesaksian dari Ibu Gembala kita ya, Ibu Pendeta Ina, dalam saat ini dia sedang menghadapi terapi ya, kemoterapi, dan beberapa waktu lalu saya mendengar kesaksian beliau bahwa apa yang ada di tubuhnya yang sudah diangkat pada waktu itu termasuk kategori ganas gitu ya. Tapi dia bilang ya, saya sudah tidak sekaget dulu lagi, saya sudah tidak sepanik dulu lagi mendengarnya, ya sudah gitu. Nah, itu kekuatan yang dirasakan oleh Ibu Ina itu karena manusia batiniahnya yang sudah bertumbuh lebih kuat, sehingga responnya juga menjadi lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, itu yang disebut sebagai manusia batiniah, dia di dalam tetapi dia berpengaruh dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ibu-ibu, apalagi perhiasan yang berharga itu dikatakan di ayat tadi, dia tidak binasa ya, perhiasan yang tidak binasa. Artinya apa ibu-ibu? Kekal, dia tidak rusak seperti perhiasan-perhiasan yang ada di bumi ini. Ya, dia tidak ketinggalan zaman. Kita tahulah kalau perhiasan, kalau segala barang gitu ya yang berkenaan dengan perempuan, tas, baju,
kosmetik dan segala macam itu semua ada modenya, ada perputarannya gitu ya. Dan ada yang up to date, ada yang out of date gitu ya, ketinggalan zaman. Ya, saya pernah ke Amerika, itu tas-tas bermerek itu ibu-ibu yang misalnya nih tahun 2022 mereka sudah sell tas-tas yang produksi tahun 2021 gitu ya, hanya setahun saja sudah itu dianggap ketinggalan zaman dan di obral itu bisa sampai 50% gitu ya, tas-tas bermerek ya. Buat saya orang Indonesia, saya nggak terlalu ngerti mode gitu ya, tas-tas bermerek gitu ya, senang aja bisa beli tas bermerek dengan harga yang miring gitu, walaupun di Amerika itu sudah dianggap barang obralan gitu ya. Perhiasan yang tidak binasa itu tidak mengalami fluktuasi harga ya, harganya tetap berharga, bernilai, tidak mengalami penurunan gitu ya. Kemudian apalagi dari ayat tadi dikatakan dia berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Roh yang lemah lembut dan tentram ini adalah roh yang bersedia dibentuk oleh Tuhan melalui barang, orang, situasi. Saya singkat BOS. Ya, barang, orang, situasi ini biasanya yang bisa menjadi pemicu dalam kehidupan kita gitu ya, bisa memicu respon kita, bisa baik, bisa buruk. Nah, orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan itu berarti dia memiliki roh yang lemah lembut. Ya, seperti mainan anak-anak itu ya, yang biasa disebut malam gampang dibentuk gitu, karena dia lemah lembut, tidak keras, tidak kaku ya. Roh yang lemah lembut itu juga artinya apa? Tidak memprovokasi, tidak membangkitkan kemarahan, tidak menghasut, tidak memancing. Ya, melalui kata-kata, seringkali ini melalui kata-kata, melalui intonasi suara. Yang ngejawabin suami bukannya jawabnya baik-baik. Apa sih? Gitu ya. Itu bisa memprovokasi, suami juga bisa jadi ikut naik darah gitu ya. Kata-kata walaupun ibu-ibu lewat chatting gitu ya, maksudnya kita nggak dengar suaranya, tapi memprovokasi itu juga bisa kita rasakan melalui kata-kata yang tertulis di media-media sosial. Makanya banyak sekali keributan terjadi di negeri ini karena apa? Karena provokasi-provokasi lewat kata-kata. Nah, kita sebagai wanita yang ingin memiliki perhiasan yang berharga, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, mari kita juga punya spirit ini gitu ya, tidak suka memprovokasi, baik dalam rumah kita maupun dalam persekutuan, dalam masyarakat ya, baik secara langsung maupun melalui ketikan-ketikan jari kita. Jangan suka memancing gitu ya. Ya, kalau mancing ikan bolehlah, hasilnya kita bagi-bagi gitu ya. Tapi kalau memancing emosi orang, memancing keributan, itu berarti kita masih terus belajar untuk memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Karena perhiasan yang berharga itu berasal dari sini gitu ya. Kemudian selain tidak memprovokasi, roh yang lemah lembut dan tentram itu juga tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpancing, tidak mudah terpengaruh ya oleh barang, orang, situasi. Kita tidak bisa menutup mulut orang, kita tidak bisa mengendalikan situasi-situasi di sekitar kita gitu ya. Tapi kita bisa mengendalikan respon kita supaya kita tidak mudah terprovokasi. Memang harus belajar. Ada orang yang memang emosian gitu ya. Orang Papua bilang supen, sumbu pendek. Nggak bisa dengar sesuatu, nggak bisa ngalamin sesuatu, langsung responnya jadi aneh gitu ya. Kemana-mana gitu loh responnya. Orang masalahnya apa, bisa jadi dia ngomongnya kemana-mana gitu.
bisa jadi hal-hal yang udah lewat dikorek-korek lagi. Itu orang yang mudah terprovokasi, mudah terpengaruh, mudah terpancing. Ya, mari kita belajar juga ibu-ibu untuk tidak terprovokasi dengan cara berpikir apakah hal ini itu sesuatu yang benar nggak sih, gitu ya. Ini cara saya ibu-ibu untuk meresponi sesuatu. Apakah ini kebenaran? Kalau bukan kebenaran, ngapain sih saya sampai capek-capek untuk meresponinya, untuk mendebatnya, untuk terpancing dengan hal itu, gitu ya. Itu penting nggak sih kalau saya komentarin gitu? Itu penting nggak sih kalau saya bahas? Itu bermanfaat nggak sih buat hidup saya kalau saya bicarakan, gitu ya? Kalau saya perpanjang masalahnya, itu kira-kira bermanfaat nggak buat saya, buat keluarga saya, buat persekutuan, gitu. Nah, pikiran-pikiran seperti itu menolong saya untuk tidak terpengaruh, gitu ya, tidak terpancing. Jujur ibu-ibu, ini awalnya bukan sesuatu yang mudah buat saya, karena saya orang auditori, gitu ya. Saya gate of belief saya, gerbang kepercayaan saya itu telinga. Jadi saya gampang untuk menerima informasi dan sebagainya melalui pendengaran. Termasuk juga kata-kata yang nyelkit, gitu ya, kata-kata yang bisa menimbulkan asumsi, praduga dan sebagainya. Jadi saya mudah terprovokasi dulu. Tapi kemudian saya capek sendiri, gitu. Saya capek sendiri, sedikit-sedikit harus dibahas, harus diurus, harus diberesin, gitu ya. Tapi kemudian saya pikir, ngapain ya saya capek begini, gitu ya. Belum tentu juga orang yang ngomongin atau orang yang melakukan hal yang itu juga mereka kemudian mempersoalkannya, gitu. Bisa jadi mereka asal ngomong kemudian selesai, mereka juga udah lupa. Saya aja yang jadi kayak orang kepanasan sendiri, gitu ya, nggak bisa tidur segala macam. Karena saya belajar ibu-ibu untuk memilih, untuk memilah apa yang penting, apa yang benar, apa yang bermanfaat, gitu ya, dalam hidup saya, sehingga saya tidak lagi mudah terprovokasi. Nah, ini menolong kita untuk bertumbuh dalam roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi nggak gegeran, gitu ya, nggak panikan, nggak emosional menanggapi segala sesuatu dengan kemarahan, dengan kebencian, kepahitan, kejengkelan yang akhirnya merugikan diri kita sendiri, dan kita tidak memiliki perhiasan yang berharga itu. Yang berikutnya apa? Perhiasan berharga itu dikatakan sangat berharga di mata Allah. Artinya apa ibu-ibu? Itu menyenangkan hati Allah. Oh, saya rindu hidup saya menyenangkan hati Allah. Tidak ada yang saya rindukan, saya inginkan dalam hidup saya, apalagi sudah semakin beruban ini, gitu ya, sudah semakin tua, nggak tahu kapan saya harus kembali ke rumah Bapak. Tapi saya rindu dalam hidup saya yang singkat ini, saya menyenangkan hati Allah. Dengan apa? Dengan mengenakan perhiasan yang berharga, yang berkenan kepada Allah. Kenapa itu berkenan kepada Allah? Kenapa menyenangkan hati Allah? Karena itu sehakikat dengan karakter Kristus. Manusia batini yang tadi saya katakan itu bicara tentang respon kita yang sama dengan karakter, gitu ya. Kecantikan batiniah itu adalah karakter, dan kita semua terpanggil untuk bertumbuh serupa dengan karakter Kristus. Dan itu yang menyenangkan hati Allah, karena kita bertumbuh sehakikat dengan Kristus yang adalah model, gambar dan rupa Allah. Yang berikutnya, cara perempuan kudus dahulu berdandan. Ya, 1 Petrus 3 ayat 5-6. Cara perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya.
Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi cara perempuan kudus dahulu berdandan, ibu-ibu, itu ternyata bisa kita tiru. Ya, perempuan kudus dahulu bukan berarti mereka udah ketinggalan zaman gitu ya, cara mereka berdandan udah nggak sesuai dengan zaman kita. Tapi sekali lagi nih, berdandannya bukan soal fisik, tapi ini mendandani manusia batiniah kita tadi. Yang pertama, ibu-ibu, dalam ayat tadi dikatakan mereka menaruh pengharapannya kepada Allah. Ya, ibu-ibu pasti ngerti berdandan ya, walaupun mungkin kita enggak tiap hari, tapi paling enggak kita pernah berdandan ya, paling enggak waktu kita jadi pengantin gitu ya. Nah, itu biasanya yang ditaruh dulu apa ibu-ibu ke wajah kita, foundationnya, betul ya. Nah, menaruh pengharapan kepada Allah ini ibaratnya fondasinya ibu-ibu. Ini awalnya yang harus pertama kali kita taruh, kita bubuhi ke dalam hidup kita, itu adalah menaruh pengharapan kita kepada Allah. Karena tanpa foundation yang benar, kalau kita taruh bedak, taruh eyeshadow, taruh apalagi pewarna pipi, itu tidak akan bagus hasilnya gitu ya, karena foundationnya tidak ditaruh. Nah, menaruh pengharapan pada Allah ini dasar dari kita mendandani manusia batiniah kita. Kemudian tunduk kepada suami, berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Kita lihat satu persatu. Yang pertama tadi apa? Menaruh pengharapan kepada Allah. Artinya apa, Ibu? Kita mengakui kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Ya, salah satu godaan iblis buat perempuan di Taman Eden sehingga dia jatuh itu adalah kamu akan menjadi sama dengan Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah gitu ya. Wah, siapa yang nggak mau gitu ya? Maha tahu, maha segala macam gitu ya, maha pengatur. Nah, seringkali kita perempuan juga terjebak dengan tipuan ini. Kita ingin menjadi Allah. Kita ingin mengatur, kita ingin mengubah suami, mengubah anak-anak. Kita ingin mengubah situasi dengan kekuatan kita sendiri sampai akhirnya kita stres sendiri. Mari kita belajar mendandani hidup kita dengan hal yang pertama ini, yaitu mengakui kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Kita terbatas. Betul, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi kita bukan Allah. Gitu ya. Allah yang berdaulat. Kekacauan terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, ketika kita tidak menempatkan Allah sebagai Allah di dalam hidup kita. Kita ingin menjadi Allah, kita mengkudeta Allah, ya, kita tidak mempercayai Dia, kita meragukan Dia, dan itu yang membuat kita tidak bertumbuh manusia batiniah kita, dan tidak nggak ada cantik-cantiknya gitu ya di dalam kita. Nah, mengakui kedaulatan dan kemahakuasaan Allah itu membuat kita mempercayai Dia, bahwa Dia yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Kita mungkin bergumul dengan keuangan, kita bergumul dengan sakit penyakit, kita bergumul dengan hubungan kita dengan suami, dengan sesama saudara gitu ya. Ada banyak pergumulan, bergumul dengan pekerjaan, dengan rekan sekerja, rekan pelayanan. Yaitu sebagai cara Allah tadi ya, bersedia dibentuk, kita bersedia dibentuk melalui barang orang situasi itu. Kalau kita mempercayai Allah, berarti kita mengakui bahwa Dia berdaulat atas situasi saya, atas penyakit saya, atas keuangan kami, atas masa depan kami, atas anak-anak kami, atas pekerjaan suami saya, atas segala sesuatu, apapun juga yang kita rindukan, yang kita harapkan di dalam hidup kita terjadi, Ibu-ibu, mari taruh semuanya pada Allah, percayai Dia.
dan kita mempercayakan diri kita kepadanya. Kita bergantung kepada kedaulatannya. Kita menanti-nantikan dia bekerja walaupun waktunya kadang tidak seperti yang kita inginkan. Kita maunya segera. Ya, ada berbagai macam delivery ya sekarang ya. Bisa cepat, bisa ekspres gitu ya. Bisa segera. Tapi waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kalau kita betul-betul mengakui kedaulatan Tuhan dan mempercayai Dia, bergantung sepenuhnya pada Dia, maka kita juga belajar untuk menanti-nantikan Dia, bekerja dengan caranya dan bekerja dalam waktunya. Itu cara kita berdandan. Kalau enggak, kita akan selalu panikan. Makanya enggak ada cantik-cantiknya gitu ya. Walaupun mungkin hidungnya operasi plastik, matanya bagus, kulitnya, wah pokoknya kayak Miss Universe lah. Tapi mulutnya penuh dengan pengeluhan gitu ya, penuh dengan persungutan, hakimin terus suami, sudutkan terus suami gitu ya, cecer terus suami gitu. Ya, kamu gimana sih? Kerja kok nggak kayak tetangga sebelah gitu ya. Ya selalu mengeluh tentang semua hal. Ya tidak ada cantik-cantiknya gitu ya. Mari kita mendandani manusia batinnya kita dengan hal yang pertama ini. Yang kedua, ibu-ibu, tunduk kepada suami. Saya jujur sempat bertanya juga gitu ya dalam hati saya. Kenapa tunduk pada suami itu bagian dari mendandani diri. Kita menaruh pengharapan pada Allah, tunduk pada Allah, kan harus ada buktinya ya. Betul nggak? Allah itu kan nggak kelihatan. Tapi suami atau yang sudah tidak memiliki suami itu pada otoritas ya, tunduk pada otoritas. Tuhan memberi otoritasnya kepada suami dan kepada otoritas rohani kita atau otoritas di tempat kita bekerja. Bagaimana kita bisa berkata bahwa kita tunduk kepada Allah, mempercayai Dia, tetapi kita memberontak terhadap suami atau terhadap otoritas yang ada di atas kita. Tuhan bilang, kamu pendusta. Bagaimana mungkin kamu bisa berkata, kamu mengasihi aku, tapi kamu membenci sesamamu yang kelihatan. Bagaimana mungkin kamu berkata kamu tunduk kepadaku tapi kamu memberontak kepada suami atau otoritas yang ada di atasmu. Jadi ini termasuk bagian dari mendandani hidup kita. Tapi yang perlu ibu-ibu tahu bahwa ternyata ketika kita ingin kelihatan cantik, memiliki perhiasan yang berharga, yang berkenan di hadapan Tuhan, salah satunya adalah tunduk kepada suami. Dan ini sesuatu yang agak sulit buat saya dulu. Saya nggak tahu buat ibu-ibu ya, mungkin mudah buat ibu-ibu untuk tunduk kepada suami gitu ya. Kalau kita tunduk pada Allah, wah gampang banget. Allah baik, Allah penuh berkat, Allah luar biasa. Tapi bagaimana tunduk kepada suami? Menerima kepemimpinan suami yang menurut kita aneh bin ajaib gitu ya. Berlawanan dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan pengharapan kita, gitu ya. Kita orang yang cepat mengambil keputusan, suami itu penuh pertimbangan lama, gitu ya, bisa berhari-hari, gitu. Kita jadi nggak sabaran, gitu. Tapi tunduk kepada suami artinya apa? Kita menerima kepemimpinan suami, kepemimpinan otoritas kita, sekalipun dia tidak seperti yang kita harapkan atau berbeda. Ya, saya bersama dengan Bapak banyak menolong pasangan melalui foto karakter gitu ya. Banyak terjadi kekacauan karena apa? Karena tidak saling memahami. Kita memandang pasangan kita itu sesuai dengan maunya kita gitu, sesuai dengan standarnya kita. Ya, orang yang pengennya cepat dapat suami yang lelet gitu ya, yang banyak pertimbangan, itu bikin gregetan gitu. Tapi bisa nggak tunduk? Bisa, kalau dia
punya Tuhan dalam hatinya gitu ya, dan dia bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan gitu. Nah, kemudian apa? Sabar, tidak memberontak. Sehebat-hebatnya suami kita, dia bukanlah pria yang sempurna gitu ya. Mungkin ada banyak keputusannya, tindakannya yang mengakibatkan masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada satu teman saya yang sampai dia pernah bilang gini, "Bu, boleh nggak sih Bu, saya sama suami pisah rekening," katanya. Pisah rekening keuangan. Loh, saya juga sama Bapak masing-masing punya rekening, saya bilang gitu. Tapi maksud Ibu apa? Habis saya kesel Bu, katanya. Suami saya kalau bisnis, mereka bisnis bisnis, saya lupa deh barangnya apa. Tapi kalau suami saya yang pegang bisnis, bangkrut mulu Bu. Habis uang saya, katanya gitu. Makanya saya mau pisah aja uang saya nggak mau lah. Gabung uang lah sama suami saya, katanya. Dia kalau pegang uang Bu, habis. Loh, kalau itu motivasinya, ya kamu mesti benerin hatimu dulu, saya bilang gitu. Jangan karena suamimu pernah melakukan kesalahan sehingga membuat bisnis kalian bangkrut, lalu kamu merendahkan dia, lalu kamu ingin memisahkan segala harta gona gini. Maksudmu apa gitu ya? Motivasimu apa? Itu yang perlu diperbaiki. Soal rekening masing-masing lah, kita juga punya rekening masing-masing, saya bilang, tapi bukan untuk saling menghindar satu dengan yang lain, saling memisahkan uang karena suami sering melakukan kesalahan gitu ya. Nah, kita mesti sabar ibu-ibu. Suami tidak sempurna seperti Yesus gitu ya, walaupun kita semua bertumbuh ke arah Kristus. Ya, tetangga kita bilang kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu ya. Jadi kita tidak bisa menuntut kesempurnaan, sama seperti kita juga tidak sempurna. Yang bisa kita lakukan apa? Sabar. Tapi sabar itu tidak pasif, kita tetap melakukan fungsi kita sebagai seorang penolong yang memberi kehidupan. Apa yang menjadi titik kritis suami kita? Apa yang menjadi kekurangan suami kita? Apa yang lemahnya dia di mana? Nah, mari kita tolong. Bukan kita hakimi, bukan kita tekan, bukan kita umbar gitu ya di media sosial, suami saya dasar begini begitu, dasar dia begini begitu. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Tapi mari kita tolong dia, kita berdoa buat dia, kita harapkan yang terbaik ya, kita serahkan semua pengharapan kita pada Tuhan, dan kita jaga hati kita. Jangan sampai memberontak. Karena Tuhan tidak pernah bekerja di tengah-tengah pemberontakan. Tuhan ingin memulihkan setiap keluarga kita, Tuhan ingin memulihkan suami kita, tapi kalau hati kita terus berada dalam pemberontakan, Tuhan tidak bisa bekerja di situ. Dan kita juga tidak bertumbuh manusia batiniah kita. Karena apa? Penuh dengan pemberontakan, penuh dengan kebencian, penuh dengan persungutan gitu ya, penuh dengan komplain dan sebagainya. Nah, yang berikutnya apa ibu-ibu? Yang ketiga, berbuat baik ya. Perbuatan baik itu mendandani kita. Mari kita berdandan dengan perbuatan baik. Karena berbuat baik ini hatinya Allah gitu ya. Kita udah diselamatkan, kita sudah mengalami kebaikan Allah. Nah, Tuhan mau kita menyalurkannya kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada suami dan anak-anak kita. Nah, hatinya Allah itu selalu ingin melakukan kebaikan, tidak pernah ada rancangan jahat. Ya, kalau di Amsal 31 dikatakan apa? Dia berbuat baik kepada suaminya seumur hidupnya, gitu ya. Ya, saya sudah mengetahui kebenaran itu, ya saya juga belajar gitu ya untuk berbuat baik kepada suami seumur hidup saya, walaupun juga saya sering gagal gitu ya, tapi saya bangkit lagi gitu. Bagaimana kita bisa berbuat baik? Melayani dengan sukacita, jangan dengan bersungut-sungut. Ya, perempuan ini banyak kali tuntutannya gitu ya. Waktu kita masih gadis, kita melayani keluarga kita. Ya, kita diajarkan segala macam gitu ya, bantu mama di dapur,
ya ngebersihin rumah, belajar masak dan sebagainya. Intinya ya kalau ada saudara kita laki-laki, kita yang perempuan lah yang dituntut untuk melayani gitu ya. Sudah kita berumah tangga, kita layani suami kita, punya anak, layani tambah lagi tambah anak-anak. Kalau ada mertua di rumah, kita layani juga mertua. Punya cucu, kita layani juga cucu gitu ya. Seperti Bu Yanti ya. Kayaknya nggak kelar-kelar ini kerjaan kita gitu ya. Kok bukannya ada waktu kita istirahat gitu ya, tapi mari kita responi itu dengan sukacita gitu. Kita responi itu dengan dengan rasa syukur bahwa Tuhan memberi kehormatan, memberi kesempatan kepada saya masih bisa melayani orang lain gitu. Ya mungkin kita terbatas melayani keluar rumah, melayani sebagai penginjil dan sebagainya, tapi mari kita lihat rumah kita juga sebagai tempat untuk kita memenangkan jiwa gitu ya. Makanya kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam rumah kita. Jangan bersungut, jangan banyak ngomel gitu ya. Ya banyak ngebentak sana sini gitu. Mari kita jawab kebutuhan anggota keluarga kita. Ya mereka punya kebutuhan masing-masing dan kita juga belajar untuk menjawab kebutuhan, minta kepekaan dari Tuhan. Ya, apa yang bisa saya lakukan untuk menjawab kebutuhan suami, menjawab kebutuhan anak saya saat ini. Kemudian perkataan yang membangun ya, bukan perkataan yang penuh dengan penghakiman, penuh dengan yang membuat orang menjadi tambah nggak semangat gitu ya. Cerewet gitu, ngomong nggak berhenti, dia berhenti ngomong kalau tidur doang gitu. Kemudian membalas kejahatan dengan kebaikan. Dulu saya begitu ya ibu-ibu ya, kalau saya berantem sama bapak, udah saya nggak mau masakin dia, saya nggak mau keluar kamar gitu ya, sebut kurung aja di kamar, rasain lo, nggak saya masakin gitu, terserah lu deh mau cari makan di mana gitu ya, karena saya tahu kan bapak ya rebus air aja dia bisa gosong gitu, boro-boro masak gitu kan. Nah, seringkali saya lakukan itu dulu gitu ya, tapi kemudian saya bertobat ibu-ibu. Ya walaupun mungkin kita dilukai gitu ya, jangan kita balas dengan kejahatan, tapi mari kita balas dengan kebaikan, karena itu hatinya Tuhan. Dan itu saya belajar ibu-ibu, bertahun-tahun saya belajar, karena kecenderungan saya, ya saya ada pendendamnya dulu ya, jadi saya cenderung membalas kejahatan dan kejahatan. Tapi saya mau bertobat, saya mau belajar, dan ternyata bersama dengan Tuhan saya bisa lakukan kok gitu ya. Dulu itu bukannya nggak mampu, hanya nggak mau saja. Ya kedagingan saya lebih menguasai saya. Berbuat baik juga Pak, memberi ruang bersalah, mengampuni. Sampai kapan? Ya terus-menerus kita mengampuni. Karena tanpa pengampunan, tanpa memberi ruang bersalah dalam hidup rumah tangga kita tidak akan bisa bertahan, gitu ya. Nah pasti ada luka yang membuat kita semakin lemah dan tidak berdaya. Itu perbuatan baik dan cara kita mendandani hidup kita. Yang terakhir ibu-ibu, dikatakan di ayat itu tidak takut ancaman. Ya kita melakukan fungsi kita bukan karena takut kepada suami atau kepada manusia, tapi takut akan Tuhan. Ya kita memiliki rasa aman. Ya banyak perempuan yang tidak punya rasa aman. Keluar masuk grup gitu ya, di sini nggak aman. Masuk bentar keluar, masuk keluar lagi gitu ya. Tapi semua yang disalahin gitu. Nah padahal dianya aja yang merasa tidak aman. Saya ya jujur melatih diri saya justru melalui grup WA. Ya ibu-ibu tahu grup sekolah saya itu, saya lahir besar di kota yang mayoritas Muslim. Ya grup saya itu banyak yang non Kristen gitu ya, dan mereka kadang memposting hal-hal yang sebenarnya saya nggak suka. Tapi saya bertahan di situ bukan karena apa ibu. Yang pertama ya karena saya sayang sama teman-teman saya. Yang kedua ibu-ibu, saya melatih respon saya, gitu ya. Saya melatih respon saya dari yang ngebacanya nggak enak, dari yang kesel, sampai akhirnya saya belajar bisa cuek, gitu ya. Itu saya berlatih. Saya bertahan di grup itu bukan karena
apa-apa gitu ya. Tapi saya melatih diri saya dan melatih rasa kasih saya terhadap mereka. Sekalipun mereka seperti ini, saya tetap sayang sama mereka ya, teman-teman dari SD gitu. SD, SMP, SMA gitu ya, sampai ke kuliah saya masih punya grupnya. Kita tidak takut akan ancaman, artinya tidak terintimidasi oleh dosa. Jadi dosa harus diakui, karena itu bisa mengancam kita, mengintimidasi kita, membuat kita tidak aman. Ya, luka, trauma, ketakutan, kekhawatiran, semua mesti harus disembuhkan, harus diserahkan sama Tuhan. Sehingga itu tidak menjadi station, tidak menjadi tempat ruang kendali untuk iblis mengendalikan kehidupan kita. Sehingga kita hidup dalam ketakutan terus, rasa tidak aman terus. Kita harus hidup merdeka di dalam kasih Kristus. Ya, cara kita keluar dari ketakutan itu adalah semakin dalam lagi hidup dalam kasih Kristus. Nah, ibu-ibu 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu, boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ibu-ibu, perhiasan kita yang berharga dan mari kita dandani itu adalah manusia batiniah yang perlu kita prioritaskan dalam hidup kita. Manusia lahiriah kita seiring dengan waktu akan semakin merosot, akan kembali kepada debu. Tetapi manusia batiniah ini yang kita bawa sampai kepada kekekalan. Dan mari kita beri diri kita untuk dibaharui dari hari ke sehari. Dengan cara apa, ibu-ibu? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup lebih akrab lagi, lebih intim lagi sama Tuhan. Gitu ya, dalam doa kita, penyembahan kita. Ya, sehingga apa, ibu-ibu? Respon-respon kita menjadi lebih benar. Bisa menjadi lebih kuat gitu ya. Kita bisa lebih lagi memiliki kepekaan untuk menolong dan memberi kehidupan kepada keluarga kita, suami dan anak-anak kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan umur saja bertambah, uban saja semakin banyak, tetapi manusia batiniahnya nggak pernah bertumbuh gitu ya. Spiritnya tidak bukan roh yang lemah lembut dan tentram, ya, tapi spirit yang keras, yang mengkristal gitu ya, dan yang bikin kerusuhan terus gitu. Dan itu kita sangat disayangkan ya. Tuhan menghargai manusia batiniah kita, dan mari kita sepakat dengan Tuhan menghargai apa yang Tuhan hargai, dan kita mau bertumbuh ke situ dengan pertolongan Roh Kudus. Khalil Gibran mengatakan, kecantikan tidak ada di wajah, kecantikan adalah cahaya di hati. Kemudian Randy Givine ini seorang penulis dan juga konselor. Dia bilang kecantikan luar adalah hadiah, gift. Tapi kecantikan batin itu adalah sebuah pencapaian, sebuah pembentukan. Artinya ada usaha kita. Tidak terjadi begitu saja, tapi ada kemauan kita, ada will kita, ada kehendak kita, dan ada penyerahan diri kita terus-menerus kepada Roh Kudus dan firman-Nya untuk terus didandani, diperbaharui. Ya, menaruh pengharapan pada Allah, tunduk sama suami, berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Itu cara kita berdandan dan menghasilkan perhiasan yang berharga di mata Allah. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.